ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut catatan hijrah saya pada tanggal 18 Juni 2020 yang bertepatan dengan 26 Syawal 1441 Hijriah. Di saat setelah kita hijrah, ada suatu pertanyaan utama yang sering kita ingat, yaitu apakah sholat dan puasa yang pernah kita tinggalkan di masa kita sebelum hijrah itu harus diqodho atau harus ulangin sholatnya gitu ya. Awalnya memang saya bertanya-tanya kepada banyak ustadz, kemudian baca-baca buku, dan saya mendapatkan bahwa awalnya itu disuruh untuk diqodho. Jadi beberapa ahli fikih juga mengatakan hal tersebut karena itu wajib. Akhirnya saya tuh kalau sholat, habis sholat zuhur, saya sholat zuhur lagi jadi 2 kali gitu. Kemudian kalau sholat maghrib, ya sholat maghrib lagi. Tantangannya banyak sekali. Sempat waktu itu di masjid, nanti orang kiranya kenapa ya kok sholatnya 2 kali. Wah, saya takut juga, tapi kok hati saya nggak tenang gitu, takutnya dikira bid'ah dan lain-lain. Kemudian saya tanya dan memang ada yang bilang bahwa oh enggak, cukup bertobat saja, karena kalau udah bertobat maka semuanya diampunin dan nggak perlu diqodho, karena waktu itu kan kita nggak sadar ya telah melakukan dosa dan sebagainya gitu. Ada yang mengatakan enggak, tetap harus diqodho karena itu wajib gitu. Akhirnya tiba waktu itu saya direferensikan teman sebuah buku dan tempat toko buku sunnah, yaitu terbitan dari pustaka Ibnu Umar karangan Abu Muhammad Ibnu Salih B. Hasbullah. Judul buku ini adalah Bayar Hutang dalam Masalah Ibadah. Masya Allah, saya akhirnya beli dan saya bilang tepat sekali ini karena di dalam buku ini ada fatwanya. Berikut ya saya bacakan. Apabila seseorang yang sudah balik meninggalkan sholat untuk beberapa waktu lamanya, kemudian ia bertaubat dan melakukan sholat lagi, maka ia tidak diwajibkan untuk mengganti sholat yang telah ia tinggalkan. Taubatnya telah menutup dosanya yang telah lalu. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 31, yang artinya, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 70, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil Ilmiyah wal Ibta nomor 17082 mengenai orang yang meninggalkan sholat dan puasa. Ia wajib bertobat dari meninggalkan sholat dan puasa dan tidak wajib mengqodhonya. Taubatnya akan menutupi dosanya karena meninggalkan sholat adalah suatu kekufuran yang besar. Apabila seseorang kafir bertaubat, maka ia tidak wajib mengqodhonya. Jadi kalau kita sebelum hijrah itu meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan puasa, nah kita itu disamakan dengan orang kafir gitu loh. Jadi ketika kita udah bertaubat, ya kita nggak perlu mengqodhonya. Makanya hati-hati guys, bagi yang masih dapat hidayah dan masih sadar gitu ya, benar-benar sholat dan puasa itu nggak boleh tinggal sama sekali kalau Anda udah balik gitu ya. Kemudian di sini jelasin juga, ada juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda gitu, Islam itu menutupi agama sebelumnya dan taubat itu menutupi dosa sebelumnya. Ini Sahih Muslim bab Al-Iman nomor 121. Jadi jelas sekali ya. Saya ulangi, jadi ini fatwa dari Lajnah Ad-Daimah. Ini adalah di Arab sana ya. Katanya ini benar-benar fatwa yang sering dipakai orang gitu ya.
harus tahu dulu nih taubat seperti apa yang dikriteriakan untuk menggantikan kodok kita tadi gitu. Karena kita udah diberi keringanan nih, nggak perlu mengkodok sholat yang pernah kita tinggalkan, disuruh bertobat. Tapi ingat, tobat-tobat ini ada syaratnya. Nah, kalau kita nggak ngikutin syarat-syarat taubatnya ini, maka ya kita tetap aja hutang gitu, ada hutang ibadah tadi gitu. Nah, di sini disebutkan ada beberapa poin ya. Yang pertama itu adalah menyesali perbuatannya yang telah lalu, berupa menyia-nyiakan sholat. Kedua, meninggalkan dosa tersebut, yaitu dengan kembali melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, serta memperbanyak sholat nafilah atau sunnah. Tiga, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan meninggalkan sholat tersebut. Empat, senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala agar diteguhkan dalam menjalankan sholat dan memohon pertolongan dan taufik Allah Ta'ala. Taubat yang benar menjadi sebab terbebasnya seseorang dari siksa Allah, katanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa ada 10 sebab di mana dengan sebab-sebab itu Allah Ta'ala menolak siksa yang menimpa kaum mukminin. Salah satunya itu adalah dia bertobat. Jadi tadi kita udah bahas ya. Jadi benar-benar jangan dimanfaatin ya bagi yang udah tahu hal seperti ini. Ya bukan berarti berpikiran bahwa oh ya udah nanti saya lewat-lewat aja deh. Nanti kalau udah lewat sholat saya tinggal bertobat aja. Nah ini nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi ini benar-benar hilaf dan baru sadar setelah kita hijrah, maka kita tidak perlu mengkodoknya gitu loh. Tapi habis itu harus mengikuti kaidah yang 4 poin untuk bertobat tadi. Nah, ada dalil yang satu nih yang ketinggalan juga. Katanya seorang kafir apabila dia masuk Islam, maka ia tidak diwajibkan mengkodok sholat-sholatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 38. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi dengan saya membaca buku ini, karena buku ini memang benar-benar ditujukan tentang bagaimana membayar hutang dalam masalah ibadah, maka ini membuat saya ketenangan dalam jiwa saya, sehingga saya tidak mengkodok sholat saya lagi. Jadi saya fokus ke taubat sama sholat sunnahnya. Jadi sunnahnya kita perbanyak, karena saya pernah dengar ceramah dari kajian Ustadz bahwa ketika nanti amal ibadah kita ditimbang, setelah kita ditimbang masalah sholat wajib, maka Allah perintahkan juga untuk menimbang sholat sunnah kita. Jadi ketidaksempurnaan sholat wajib kita itu bisa ditutupin dengan sholat-sholat sunnah kita gitu. Ingat sekali lagi guys, jangan sengaja atau berpikiran bahwa meninggalkan sholat dan puasa itu nggak masalah, karena ini benar-benar akan dipertanggungjawabkan. Jadi semaksimal mungkin kalau Anda masih sadar, dan sesadar-sadarnya itu adalah mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk sahabat Stasiun Hijrah yang telah mendengarkan podcast saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.